secara general hendaknya seorang istri ini tidak boleh mengganggu suaminya yang sedang bekerja tersebut. Nih pasti nih gara-gara layangan putus ya. It's my dream mas, not hers. Menjadi seorang suami ya, itu harus betul-betul dia proporsional. Seorang suami ketika misalkan dia berada di kantor, dia tidak boleh egois mengatakan bahwa saya sedang bekerja untuk menafkahi kamu. Nafkah batin pun jangan hanya dimaknai sebagai urusan ranjang saja, urusan seksual saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Seperti biasa kita akan membicarakan persoalan hukum di seputar keluarga, hubungan antara suami istri dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada sebuah pertanyaan yang masuk ke meja redaksi Bincang Syariah ya. Jadi pertanyaan itu begini: bagaimana hukum seorang istri yang meminta suaminya pulang kerja cepat? Nih pasti nih gara-gara layangan putus ya. It's my dream mas, not hers. It's my dream, not her. My dream mas. Oke, jadi begini. Secara umum seorang suami itu wajib untuk menafkahi istrinya. Nah, menafkahinya itu dengan berbagai cara tentu saja. Bisa dengan berdagang, bekerja di perusahaan atau apa dan lain sebagainya. Nah, berarti dengan demikian kerja seorang suami dalam rangka mencari nafkah itu adalah demi untuk kewajiban memenuhi nafkah yang merupakan hak seorang istri. Bukan cuma istri tentu saja, tapi istri dan anak-anak. Nah, oleh karena itu maka ketika seorang suami sedang bekerja, secara umum, secara general, hendaknya seorang istri ini tidak boleh mengganggu suaminya yang sedang bekerja tersebut. Karena toh apa yang dilakukan oleh suaminya ini ya adalah untuk kepentingan si istri juga. Nah, namun demikian ya harus diingat, saya tadi berbicara secara general. Dalam persoalan rumah tangga itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa nafkah itu bukan cuma satu bentuk nafkah fisik ya, berupa uang, makanan, pakaian dan lain sebagainya, bukan. Tetapi juga ada yang disebut sebagai nafkah batin. Nafkah batin pun jangan hanya dimaknai sebagai urusan ranjang saja, urusan seksual saja, bukan. Tetapi nafkah batin itu bisa dalam bentuk suami menemani istri dan lain sebagainya. Nah, nafkah batin pun ini merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri. Oleh karena itu, menjadi seorang suami ya, itu harus betul-betul dia proporsional. Kapan waktunya dia bekerja untuk memberikan nafkah fisik dan kapan waktunya dia memberikan nafkah batin kepada istrinya. Karena sekali lagi kuncinya itu ada pada istrinya. Istrilah yang memiliki hak untuk menerima nafkah dari suami. Suami yang menerima hukum wajib memberikan nafkah tersebut kepada istri. Nah, oleh karena itu ya, saya sarankan sebaiknya ya, ketika melangsungkan pernikahan itu sebelumnya dibicarakan terlebih dahulu, atau ketika menerima sebuah pekerjaan itu dibicarakan terlebih dahulu antara suami dengan istri bahwa pekerjaannya itu begini, jam kantornya itu dari jam sekian sampai jam sekian, agar kedua belah pihak ya ini saling mengerti. Nah, ketika kedua belah pihak ini sudah saling mengerti, maka insya Allah tidak akan timbul kecurigaan antara satu dengan yang lainnya. Seorang suami ketika misalkan dia berada di kantor, dia tidak boleh egois mengatakan bahwa saya sedang bekerja
untuk menafkahi kamu, ya. Kemudian dia misalkan mengambil lembur-lembur yang terlalu banyak tanpa berbicara kepada istrinya terlebih dahulu, ya. Dia hanya mementingkan nafkah fisiknya saja, ya. Dia juga harus mengingat terhadap nafkah batinnya, ya. Jadi dia memiliki kewajiban untuk menemani istri, kemudian juga ya urusan ranjang dengan istri apa dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya memberikan uang terus kemudian sudah selesai begitu saja. Tidak semacam itu. Nah, demikian pula dari pihak istri harus bersikap lebih dewasa. Kalau misalkan memang dari awal sudah ada komitmen bahwa jam kerja suami itu adalah dari jam sekian sampai jam sekian, maka di jam-jam kerja tersebut hendaknya seorang suami itu ya fokus bekerja, dan itu ditunjang dengan istri ini tidak memberikan beban pikiran yang terlalu banyak kepada suaminya. Nah, dengan adanya komunikasi semacam itu, saling pengertian antara pihak suami dan saling pengertian dari pihak istri, maka insya Allah tidak akan terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman, pembagian waktu antara kapan melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan nafkah fisik dengan kapan proporsi waktu yang diberikan untuk memberikan nafkah batin. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan terkait fenomena itu, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua dan tetap romantis bersama dengan pasangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.